Guys, mobil di Malaysia di sini dibuang-buang guys. Lihat guys, mobil di Malaysia di sini tidak terpakai. Lihat di tepinya pohon sawit-sawit semua. Oh, berarti Malaysia lebih hebat daripada Indonesia, beda? Ngapa pula? Kalau di Indonesia, orang tuh lebih baik beli rokok daripada beli makan. Dia percaya nggak sih, Rin? Kalau sebenarnya Malaysia itu telah jauh melampaui Indonesia dalam banyak bidang. Padahal gue di Malaysia nggak nemu calo cuy. Ini gue di terminal bus yang identik dengan calo. Ini sudah diatur semuanya. Jadi ada banyak armada nih. Nah itu dikumpulin. Nah kalau beli tiket itu ya udah di satu loket yang sama. Siapa bilang orang Malaysia sombong-sombong setelah sampai Malaysia? Dia tahu keramannya warga Malaysia, geng. Nah, orang Indonesia sendiri menemukan fakta di Malaysia mobil dibuang-buang. Dan geng, di Malaysia nggak ada satupun calo. Dan geng, di Malaysia, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video ya geng ya, tentang orang Indonesia malu setelah tiba ataupun setelah tinggal di Malaysia, geng. Ataupun setelah tahu tentang fakta negara Malaysia, geng. Kenapa bisa dia mengatakan malu, geng ya, geng ya? Kenapa? Apakah mungkin mobil-mobil di Malaysia berserakan, ataukah di Indonesia pagar rumah ataupun TMB elektrik pun bisa hilang, geng. Tiangnya kayak gitu bisa hilang. Namun di Malaysia tidak, geng. Dan beberapa fakta yang telah ditemukan di Malaysia oleh pemuda ataupun orang-orang Indonesia ini membuat culture shock, geng. Ataupun membuat studi banding antara Indonesia dan Malaysia, geng. Selalunya Malaysia dihina dan direndahkan. Namun faktanya, geng, Malaysia selalu direndahkan. Namun kita selalu kalah dengan negara Malaysia, geng. Semakin direndahkan, semakin melambung negara Malaysia, geng. Tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama, geng. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, answer-nya. Apa-apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Perbedaan mobil Indonesia Malaysia dengan Indonesia. Mobil yang beginian itu kalau dirupiahkan seharga 5 juta. Ini 5 juta, ini 7 juta, itu 4 juta. Itu aja perbandingannya kalau dirupiahkan. Kalian mau tahu nggak harga mobil di Malaysia harganya seperti apa? Ini kita lihat. Ini guys, harga mobil yang beginian sekitar kalau dirupiahkan 5 juta. Yang begituan 4 juta. Yang begituan lagi 4.500.000 kalau dirupiahkan ya. Kalau macam ini 3.800.000 kalau dirupiahkan. Guys, itu aja infonya guys hari ini. Halo guys, selamat siang guys. Salam aktivitas selalu. Guys, kalian mau tahu nggak suasana selama saya bekerja di Malaysia menurut pengalaman saya? Ini guys, mobil di Malaysia di sini dibuang-buang guys. Lihat guys, mobil di Malaysia di sini tidak terpakai. Lihat di tepinya pohon sawit-sawit semua guys. Mengapa begini guys? Berbeda dengan kita Indonesia. Indonesia mobil begini masih bisa dipakai guys, tapi di Malaysia beda. Di Malaysia mobil yang beginian hanya untuk barang lama aja guys. Kalau di Indonesia ini sangat boleh guys dipakai guys. Guys, itu saja infonya guys. Sekian, selamat siang, selamat beristirahat. Oke guys, salam dari saya. Sukses selalu. Kau tahu tak, mobil Proton Malaysia tuh dalam 1 jam tuh bisa habis 7 unit.
Kau bayangkan kalau dalam satu hari 24 jam nih, habis berapa unit dikali 7? Lebih hebat Indonesia beda. Di Indonesia tuh warganya lebih baik dia tuh beli rokok daripada beli makan. Oh berarti Malaysia lebih hebat daripada Indonesia beda. Ngapa pula? Kalau di Indonesia orang tuh lebih baik beli rokok daripada beli makan. Kalau di Malaysia? Orang lebih baik beli mobil daripada beli makan. Jadi dia tak makan, dia beli mobil aja. Lah, lebih banyak jumlah mobilnya daripada jumlah penduduknya. 5 fakta menarik jika kita motoran di negara Malaysia. Seperti inilah rasanya naik motor di jalan tol Malaysia. Setelah 2 minggu motoran keliling di Malaysia, melintasi 9 negeri dengan total jarak tempuh 1.500 km, ada 5 fakta menarik yang saya temukan. Fakta yang pertama yaitu harga bensin yang murah. Bensin subsidi untuk rakyat Malaysia dengan RON 95 jika dirupiahkan hanya 7.500 per liter. Yang kedua, di Malaysia itu motor bisa masuk di jalan tol, tidak dipungut biaya sama sekali. Berikutnya yaitu pengendara motor atau mobil lebih tertib. Penanda-penanda jalan pun tersedia sampai di kampung-kampung. Rambu-rambu jalan lebih jelas dan mudah dipahami. Lanjut yang keempat yaitu waktu tempuh untuk menuju negeri lain atau provinsi dapat ditempuh dalam waktu singkat. Ya, selain jaraknya tidak begitu jauh, akses atau jalan-jalan di Malaysia hampir semuanya mulus hingga membuat perjalanan kita lebih lancar. Dan yang terakhir yaitu keramahan bikers ataupun masyarakat Malaysia tidak perlu diragukan lagi. Mereka sangat welcome dengan kedatangan kita karena kita adalah saudara serumpun. Oh ya, bonus satu lagi, tidak ada tukang parkir. Jadi bagaimana? Tertarik tidak untuk motoran di Malaysia? Siapa bilang Malaysia tidak best? Orang Indonesia sendiri telah membuktikannya, geng. Siapa bilang orang Malaysia sombong-sombong setelah sampai Malaysia? Dia tahu keramannya warga Malaysia, geng. Nah, geng. Jadi kalau memang mobil kalau di Malaysia ya, geng, ya setahu ikinya, ya memang berlambak, geng. Memang bersepah-sepah lah, geng. Ya bahasa kasarnya kayak gitu ya. Karena setahu ikinya, sepengalaman ikinya, geng, ya mobil-mobil di Malaysia ini satu rumah bisa memiliki 6 sampai 7, paling sedikit 3. Itu kalau keluarganya maksimum. Nah, karena, geng, kalau di Malaysia ini, geng, ya istri memiliki kereta, suami memiliki kereta, anak juga kadang memiliki kereta sendiri, geng. Kalau anaknya 4 memiliki kereta semua tuh, geng. Bayangkan. Pengendara mobil daripada pengendara motor, lebih banyak pengendara mobilnya, geng. Nah, geng, coba kalau di Indonesia, di negara kita sendiri ya, geng, ya mobil-mobil yang seperti tadi, dibuat seperti tadi, geng, habis, geng, kayak gitu, diluyur habis pastinya, geng, ya. Ya, kalau dijaga dengan kalian, mungkin tidak kayak itu, geng, ya. Namun ada sebagian kota yang tidak seperti itu. Namun banyak orang-orangnya yang kayak gitu yang berada di provinsi, ikinya bukan menjelekkan, namun ada sih di provinsi yang itu hari ikinya pernah mengkritik tentang mobil-mobil di Malaysia di parkiran nggak hilang. Kayak gitu. Kalau di Indonesia, jangankan mobil, pagar rumah pun ataupun tiang listrik, TMB pun bisa hilang. Kira-kira jom kita keseruannya tonton video yang akan ikinya reaction berikut lagi, geng. Malaysia itu best, cuy. Karena makanannya enak-enak, orangnya juga ramah-ramah. Oke teman-teman, hari ini konten vlog, temenin gua. Hari ini gua bakal kirim uang ke kampung. Jadi tanpa basa-basi, langsung saja kita OTW. Gas! Jadi ini gambaran Malaysia di sore hari atau petang hari. Oke teman-teman, kita sudah jalan sekitar 7 menit. Sekarang kita tarik tunai. Habis itu kita OTW ke bank untuk pengiriman uang. Waktuku kecil aku tak tahu yang mungil-mungil. Oke teman-teman, kita sudah tarik tunai. Sekarang kita OTW bank untuk penghantaran uang. Buat teman-teman, memang untuk perantau kita memiliki keterbatasan dalam transportasi, cuy. Kita sudah sampai tempat pengiriman uang, tapi di sini katanya nggak bisa video di dalam, cuy. Oke teman-teman, gue sudah kirim uang. Sekarang kita cari makan. Let's go. Bu, lalu dulu bu. Sekarang gue OTW. Di sini gue balas komentar kalian, Bang best tak duduk dekat Malaysia. Malaysia itu best, cuy. Karena makanannya enak-enak, orangnya juga ramah-ramah. Oke teman-teman, pesanan kita sudah sampai, cuy. Nasi goreng ikan masin. Sekarang kita cobain. Lumayan. Oke guys, gue lanjut makan dulu. Gue nggak bisa diliatin makan kayak gini karena biasanya jadi so imut.
Lu percaya nggak sih, Rin, kalau sebenarnya Malaysia itu telah jauh melampaui Indonesia dalam banyak bidang? Padahal dahulu Malaysia itu sempat mengimpor guru dari Indonesia loh. Dan Malaysia dulu sempat mempelajari cara mengelola ladang minyak di Indonesia. Namun sekarang Malaysia unggul dalam bidang-bidang itu. Ini luar biasa sih. Jadi Malaysia itu belajar kemudian mengembangkan sendiri lalu melampaui Indonesia. Bener banget, pantas saja Malaysia ini masuk ke dalam negara maju. Di tahun 60-an Malaysia impor guru dari Indonesia karena dianggap berkualitas. Sekarang kualitas pendidikan Malaysia jauh lebih unggul. Di tahun 74 Petronas baru berdiri. Mereka mempelajari cara mengelola ladang minyak ke Pertamina. Saat ini Pertamina kalah dari segi produksi dengan Petronas. Bahkan Pertamina setiap tahunnya impor minyak dari Petronas loh. Tahun 84 itu Indonesia capai swasembada beras dan Malaysia masih tergantung pada Thailand, Vietnam, dan Pakistan. Tapi sekarang Malaysia itu produksi berasnya 3 kali lipat dibandingkan Indonesia. Dan aku yakin masih banyak lagi yang nunggu di Malaysia dari berbagai bidang, Ri. Iya bener banget, ini tuh jadi sorotan bukan karena kita ingin menjelekkan negara ya, tapi kok bisa gitu ya, negara yang sangat luas, kaya, dan sumber dayanya banyak, manusianya banyak yang pintar juga, dilampaui oleh Malaysia. Padahal dulu kita yang bimbing mereka. Aku baru tahu fakta ini, ternyata untuk bikin usaha di Malaysia itu nggak semudah kayak di Indonesia. Buat pelaku usaha khususnya F&B di Malaysia, mereka wajib punya standar yang jauh lebih ketat dibanding Indonesia. Kalau di Indonesia, kita bisa izin buka coffee shop dengan izin UMKM. Nah, untuk di Malaysia, kamu butuh lebih banyak tahapan. Yang pertama, kamu harus registrasi bisnis di Suruhanjaya Serikat Malaysia atau SSM, mengurus lisensi papan nama dan lokasi usaha, wajib sertifikat penanganan makanan dan vaksin tipoid. Bagi orang asing, wajib izin wholesale and retail trade atau WRT. Bahkan menurut beberapa pelaku usaha, izin usaha di Malaysia itu dibatasi. Agar apa? Agar tidak oversupply. Tujuannya untuk melindungi pelaku usaha kecil yang sudah ada dan mengatur supply demand untuk tetap stabil. Bayangkan kamu tinggal di satu kota yang tidak dibatasi untuk izin usahanya, sehingga menciptakan oversupply. Yang tadinya ada coffee shop yang laku banget, lalu ada coffee shop yang sepi banget. Nah, di Malaysia itu diatur sehingga tidak oversupply dan tidak ada ketimpangan yang begitu signifikan. Bagaimana menurutmu? Aturan yang longgar namun cepat bertumbuh, atau aturan yang ketat namun stabil dan terkontrol? Tulis di kolom komentar ya. Gue di Malaysia nggak nemu calo cuy. Ini gue di terminal bus yang identik dengan calo. Ini sudah diatur semuanya. Jadi ada banyak armada nih. Nah itu dikumpulin. Nah kalau beli tiket itu ya udah di satu loket yang sama. Sementara kalau di Indonesia kalian mau beli apa armada apa itu loketnya berbeda-beda gitu. Nah sementara di sini semuanya dikumpulin jadi satu. Jadi mengurangi penggunaan calo. Ada tiket dari Kuala Lumpur ke Penang. Ya udah gampang banget, tinggal ini ikutin alurnya aja, bayar dan berangkat deh. Malaysia 1, Indonesia 0. Masuknya pun udah otomatis tinggal scan, jadi nggak bingung sama sekali. Tengok ini ya, tiang listrik pun kalian curi. Ini komen-komen orang bodoh, dididik keras jadi pencuri kau, Untuk apa kau dididik keras jadi pencuri? Itu jadi dididik keras itu jadi orang yang berguna, bermanfaat, bukan dididik jadi pencuri. Orang pencuri kok kau bilang keras? Apa maksud kau? Aku pun anak Medan, gak ada aku dididik macam gitu. Kau komen itu yang betul. Kalau dididik itu jadi yang berguna bagi masyarakat, bagi orang lain, bukan mencuri tiang listrik pun kau bilang keras. Apa itu kalau apa itu kayak gitu, Aku pun anak Medan ya, enggaknya aku dididik kayak gitu jadi pencuri. Kayak ginilah kalian, tiang listrik untuk kepentingan kita juga, untuk jalan kita biar aman, kalian ambil. Di mana sih pikiran kalian, Kalian cari duit kerja, jangan mencuri. Itu juga untuk keamanan kita. Untuk apalah kalian curi? Coba kalian nggak tahu tuh situ jalan memang gelap kan, makanya dipasang tiang listrik ya kan. Ini malah kalian curi. Memang nggak ada lah, bikin kebanyakan pompa kalian. Makanya jangan pompa, jadi otak kalian tuh jangan mereng. Pompa bahaya kan mempompa ini. Memang agak susah kita menjelaskan untuk mencerdaskan dan untuk membandingkan kenapa Malaysia bisa segitunya, kenapa Indonesia masih stuck di situ saja. Bukan seperti kita semua konten kreator membandingkan antara Malaysia dan Indonesia itu untuk menjelekkan negara Indonesia, bukan geng. Namun supaya bisa sadar rakyatnya maupun para pemimpin-pemimpinnya. Kayak gitu ya geng. Ya lihat geng, di orang Indonesia sendiri menemukan fakta di Malaysia mobil dibuang-buang. Dan geng, di Malaysia nggak ada satupun calo. Dan geng, di Malaysia geng, perlu kalian tahu, itu apa namanya geng, orangnya ramah-ramah, tidak seperti yang dikatakan kalian yang sombong lah, belagak dan lain sebagainya. Itu Malaysia geng, yang selalu kita tutup sebelah mata, ataupun kalian menerima faktanya tidak bisa menerima fakta. Ya,
Namun ini kenyataannya, geng, kayak gitu, geng, ya. Benar apa kata abangnya tadi ya, geng. Abangnya tuh orang Medan ini ya, geng, ya, selalu membandingkan antara Indonesia dan Malaysia. Terus di Malaysia kan banyak besi, banyak kereta, dan banyak lain sebagainya lah, fasilitas umum ataupun ketertiban-ketertiban lah kayak gitu, geng, ya. Ya mungkin dia di kampungnya merasakan sendiri dan keresahannya kayak gitu ya, geng, ya. Jadi kalau di Malaysia nggak ada apa namanya begal, dan di Malaysia nggak ada pungli ataupun nggak ada apa namanya tadi itu ya, geng, ya. Pokoknya pungutan liar lah kayak gitu ya, geng, ya. Di Malaysia tuh nggak ada, geng. Jadi aman sejahtera. Cuma ada ya di negara kita dan di negara-negara lainnya ya, geng, ya, yang pemikirannya IQ-nya di bawah rata-rata. Jangan sakit hati kalian kalau ditegur oleh para konten-konten kreator ini, geng. Namun dia adalah apa namanya, miris kepada negara kita sendiri, malu aslinya, geng, kepada negara tetangga ya, geng, ya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Yang kalian tidak suka boleh skip saja. Mungkin pemikiran kalian masih pendek seperti longkang ya, geng, ya. Kalau pemikiran kalian dalam mungkin seperti sungai ataupun seperti lautan yang bisa memahami apa konten isi dalam konten ini kayak gitu ya, geng, ya. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.